Selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan beberapa contoh kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan negara lain, baik itu di bidang bilateral dan multilateral. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu contoh hubungan Indonesia pada negara lain dalam hal bilateral. Yang pertama yaitu Indonesia dan Amerika Serikat. Kerjasama antara Indonesia dan Amerika Serikat sudah lama terjadi, bahkan sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 1945. Hubungan diplomatik antara keduanya ditandai dengan dibukanya kedutaan besar pada masing-masing negara. Selain itu, hubungan bilateral yang terjadi pada berbagai bidang juga seperti bidang politik, pertahanan dan keamanan, perdagangan, investasi, wisata, pembangunan, energi, lingkungan, ketahanan pangan, kemaritiman, pasukan perdamaian, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan dialog antaragama. Hubungan bilateral yang paling diingat antara Amerika dan AS mungkin adalah ketika dua negara ini meluncurkan Indonesia-US Comprehensive Partnership pada tahun 2010. Next, yaitu hubungan antara Indonesia dan Arab Saudi. Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Hal ini menjadikan Indonesia harus mempunyai hubungan bilateral yang baik dengan negara Arab Saudi. Hal ini dikarenakan satu di antara kewajiban dari umat Muslim ialah pergi melaksanakan ibadah haji hanya dapat dilakukan di negara Arab Saudi. Selain itu, umat Muslim setiap bulannya ada yang melaksanakan ibadah umrah di negara tersebut. Nah, kerjasama Indonesia dan Arab Saudi utamanya memang berkenaan dengan ibadah haji dan umrah. Namun, banyak terjadi kerjasama bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi di bidang lainnya. Misalnya, yaitu pada bidang pendidikan. Banyak terjadi pertukaran pelajar antara kedua negara ini. Indonesia dan Arab Saudi juga banyak bekerjasama di bidang pemberantasan radikalisme dan terorisme. Bahaya radikalisme dan terorisme perlu untuk diberantas agar perdamaian dunia dapat terwujud. Next, yaitu hubungan antara Indonesia dan Inggris. Inggris merupakan satu di antara negara monarki di benua Eropa. Hubungan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Inggris banyak terjadi dalam bidang pendidikan dan ekonomi. Pada bidang pendidikan, yaitu dengan banyaknya pertukaran pelajar di antara kedua negara tersebut. Pada bidang ekonomi, Indonesia dan Inggris banyak memiliki kegiatan ekspor-impor. Selain itu, terjadi pula dari investasi dari negara Inggris untuk Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan membahas hubungan antara Indonesia dan Jepang. Jepang merupakan salah satu di antara negara yang pernah menjajah Indonesia selama 3 tahun. Namun, hal ini tidak menghentikan kerjasama antara Indonesia dan Jepang. Hubungan bilateral antara kedua negara ini berdasarkan pada perjanjian perdamaian di antara Republik Indonesia dan Jepang pada April 1958. Perjanjian tersebut membawa dampak baik dan eratnya hubungan antara kedua negara ini. Terjadi kesepakatan mitra strategis pada 2006 dan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Indonesia-Jepang tahun 2007. Jepang banyak memberikan investasinya, terutama pada pengusaha UMKM di Indonesia dan memberikan banyak bantuan pada bidang pendidikan. Next, kita akan membahas mengenai Indonesia dan Cina. Hubungan bilateral antara negara Indonesia dan Cina sudah terjadi sejak lama. Terdapat pula sebuah teori di mana nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Cina. Hal ini menyebabkan eratnya hubungan kedua negara ini. Kerjasama antara Indonesia dan Cina lebih banyak berada pada sektor ekonomi, terutama pada bidang perdagangan. Kedua negara ini saling ekspor dan impor komoditi negaranya masing-masing. Dan kedua negara ini juga saling membebaskan visa kunjungan dari masing-masing penduduknya. Selanjutnya yaitu hubungan multilateral yang dilakukan oleh Indonesia. Hubungan multilateral yang dilakukan oleh Indonesia contohnya adalah dengan berbagai organisasi yang diikuti oleh Indonesia seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa. Indonesia bergabung menjadi anggota resmi PBB pada 28 September 1950 sebagai anggota ke-60. Keterlibatan Indonesia dengan PBB pada masa itu mendukung secara penuh secara bulat oleh para anggotanya. Nah, Indonesia banyak terlibat dalam kegiatan PBB.
Contoh peran Indonesia dalam organisasi ASEAN dan PBB, salah satunya yaitu membentuk kontingen Garuda untuk membantu tegaknya perdamaian di berbagai belahan dunia dengan bergabung dalam pasukan penjaga perdamaian PBB. Setidaknya sudah 8 kali Indonesia mengirimkan kontingen Garuda. Yang pertama kali adalah pada tahun 1957 untuk menjaga perdamaian di negara Mesir. Sementara itu, organisasi lain yang diikuti oleh Indonesia yaitu Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. OKI merupakan organisasi yang banyak bergerak di bidang kerjasama negara-negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia. Latar belakang dari berdirinya organisasi ini yaitu terjadinya pembakaran tempat suci umat Muslim, yaitu Masjid Al-Aqsa pada 21 Agustus 1969 oleh para fanatik Yahudi dan Kristen di Yerusalem, Palestina. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia ikut serta dalam pendirian organisasi ini bersama 56 negara lainnya. Sudah banyak dampak OKI bagi Indonesia yang negara ini rasakan, maka itu Indonesia tetap bergabung dengan OKI hingga saat ini. Nah, selain dari kedua organisasi tersebut, terdapat juga Asia Pacific Economic Community. Satu di antara indikator kemajuan suatu negara ialah kemajuan pembangunan pada sektor ekonomi negara tersebut. Indonesia sebagai satu di antara negara merdeka di dunia tentunya juga harus membangun perekonomian negara ini agar kesejahteraan rakyat Indonesia meningkat. Satu di antara upaya yang dilakukan Indonesia dalam bidang ini ialah mengadakan hubungan multilateral dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik dalam lingkup APEC. APEC merupakan satu di antara forum kerjasama internasional di dalam bidang ekonomi. Melalui forum ini, kerjasama ekonomi antara negara di kawasan Asia Pasifik dieratkan sehingga kemajuan bidang ekonomi dapat merata di seluruh kawasan tersebut. Kerjasama ini pada akhirnya meluas pada bidang-bidang lainnya yang masih berkaitan erat dengan bidang ekonomi. Peran Indonesia dalam APEC cukup vital. Setidaknya Indonesia sudah 2 kali menjabat sebagai Ketua Umum APEC sekaligus tuan rumah dari KTT APEC. Nah, organisasi terakhir yaitu G20. Setelah krisis ekonomi pada 1997 berlalu, Indonesia kembali diterpa krisis ekonomi pada 2007. Hal ini sejatinya disebabkan oleh krisis ekonomi di negara maju yang berimbas kepada negara berkembang. Suatu di antaranya Indonesia, sehingga menyebabkan dibutuhkannya penanganan menyeluruh dan kerjasama di antara negara-negara di dunia. Pada 2008, pemerintah Amerika Serikat memiliki inisiatif untuk mengadakan suatu konferensi tingkat tinggi bagi 20 negara di dunia yang terdampak dalam krisis ekonomi ini. Ke-20 negara tersebut selain AS ialah Indonesia, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, Argentina, Meksiko, Rusia, Korsel, Arab Saudi, Cina, Turki, Australia, Brazil, India, dan Afrika Selatan. Indonesia selaku satu di antara negara berkembang di dalam forum ini memiliki peran yaitu membela kepentingan negara-negara berkembang dunia. Nah, itu saja beberapa contoh dari kerjasama yang dilakukan oleh negara Indonesia dengan negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral. Semoga informasi ini dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya.